Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sambung Nadiawati. Hari ini kita akan mempelajari mengenai protista, terlebih kepada protista mirip tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi protista mirip tumbuhan melalui kajian literatur dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri protista mirip tumbuhan melalui kajian literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan habitat hidup protista mirip tumbuhan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan reproduksi protista mirip tumbuhan. Lalu yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi protista mirip tumbuhan melalui kajian literatur yang tepat. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing bisa dimulai. Selesai. Nah, protista mirip tumbuhan. Langsung saja ke pembelajarannya. Apa sih yang dimaksud dengan protista mirip tumbuhan? Protista mirip tumbuhan dapat disebut sebagai fitoplankton. Dia ini uniseluler yang artinya bersel satu, atau alga atau ganggang yang struktur tubuhnya itu multiseluler. Ukuran ganggang berkisar antara 25 miometer, contohnya navicula, yang artinya bahwa untuk melihat ganggang ini kalian memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Lalu ada pula yang tinggi atau besarnya mencapai 50 meter. Contohnya makrosistis. Biasanya makrosistis ini terdapat di lautan-lautan yang dalam. Terbayangkan pasti besarnya segimana, ukuran tubuhnya aja 50 meter. Langsung saja kepada chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta merupakan alga dengan pigmen dominan klorofil yang artinya pigmen dominan yang terdapat pada alga ini yaitu pigmen hijau. Ciri-ciri dari chlorophyta itu sendiri, yang pertama yaitu memiliki klorofil A, B, karoten, dan xanthofil. Lalu alat geraknya berupa flagel dengan tipe whiplash atau flagel yang berbentuk pecut dengan permukaan halus tanpa umbai-umbai. Lalu timbunan hasil fotosintesisnya berbentuk tepung, lemak, dan minyak. Dinding sel terbuat dari selulosa atau polimer silosa atau manosa, bahkan hemiselulosa. Sebagian anggota memiliki flagel. Dengan bentuk flagel, jumlahnya dan letak sangat bervariasi. Contohnya, bisa terdapat di ujung atas atau apikal, bisa berada di subapikal, ataupun di lateral. Nah, struktur dari chlorophyta sendiri, yang pertama yaitu adanya flagelium. Nah, bisa jadi ini merupakan jenis flagelnya yang terdapat di apikal atau di ujung atas. Contoh dari struktur chlorophyta ini sendiri merupakan Chlamydomonas. Ini merupakan vakuola, ini nukleus yang berisikan materi genetik dari chlorophyta itu sendiri. Nah, biasanya kloroplasnya itu terdapat di sekujur tubuh si chlorophyta, si Chlamydomonas ini di daerah sini. Lalu ini ada pirenoid. Lalu biasanya amilum tersimpan di dekat pirenoid ini sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada struktur chlorophyta yang merupakan makroalga atau alga yang dapat dilihat secara langsung atau ukuran tubuhnya itu besar. Nah, tubuhnya sendiri menyerupai talus berupa kipas yang berbentuk pipih atau lembaran. Contohnya ini Ulpapice. Nah, biasanya chlorophyta sejenis ini terdapat di laut, biasanya di pinggir-pinggir pantai. Kalau misalnya kalian lagi liburan nih ke Pangandaran, bisa dicari, ada chlorophyta.
Lalu yang selanjutnya ini ke reproduksi kloropita. Maaf, ini salah, seharusnya kloropita. Nah, reproduksi kloropita dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara peleburan sel kelamin, jantan dan betina, serta ada juga yang secara konjugasi. Reproduksi secara aseksual dilakukan tanpa adanya peleburan sel jantan dan sel betina, tetapi dilakukan dengan pembelahan biner. Contohnya pada ganggang bersel satu. Lalu fragmentasi pada ganggang yang berbentuk benang atau berkoloni, serta pembentukan zoospora atau spora kembara, yang artinya sporanya dapat berkelana di dalam air ketika sudah dirilis oleh kloropita dewasa. Contoh-contoh dari kloropita sendiri, yang pertama ada klorokokum dan klorela, merupakan kloropita bersel satu yang tidak dapat bergerak dan bersifat mikroskopis, yang artinya untuk melihatnya kita memerlukan alat bantu berupa mikroskop. Kloroplasnya sendiri berbentuk mangkuk dan hidup sebagai plankton di air tawar. Lalu yang kedua ada Chlamydomonas. Ini yang tadi Ibu jelaskan merupakan kloropita bersel satu yang dapat bergerak dan bersifat mikroskopis. Sel Chlamydomonas mengandung satu inti, satu vakuola, dan kloroplas. Alat geraknya berupa dua flagel yang terdapat di apikal. Lalu ada Spirogyra, merupakan kloropita yang berbentuk benang atau untaian memanjang yang bersifat mikroskopis. Banyak hidup di air tawar, merupakan sel yang mengandung kloroplas berbentuk pita spiral. Nah, di dalam satu sel mengandung satu inti, dapat berkembang biak secara fragmentasi dan konjugasi. Bisa dilihat kloroplasnya berbentuk pita spiral di foto ini. Lalu, yang keempat ada Ulvalactuca, merupakan kloropita yang berbentuk lembaran, hidup di air laut. Jadi ini termasuk kloropita makro, yang artinya dapat kita lihat tanpa memerlukan alat bantu. Perkembangbiakannya sendiri bisa secara aseksual dengan spora yang menghasilkan ulva haploid. Lalu yang selanjutnya ada Hydrodicton, merupakan kloropita yang berbentuk koloni tak bergerak, banyak terdapat di air tawar dan bentuk koloninya seperti jala. Berkembang biak secara aseksual dengan cara spora dan fragmentasi, sedangkan secara aseksual dengan cara konjugasi. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan Phaeophyta atau alga coklat. Alga coklat ini mengapa dinamakan Phaeophyta berasal dari bahasa Yunani yang merupakan phaios yang artinya coklat, yang artinya juga bahwa alga ini mengandung pigmen dominan fukosantin. Ciri-cirinya dari Phaeophyta sendiri ada Phaeophyta yang mikroskopis dan makroskopis. Tubuhnya biasanya melekat di bebatuan atau pada substrat. Dinding selnya berupa pektin, algin, dan selulosa. Cadangan makanan berupa laminarin, minyak, dan zat-zat lainnya. Kebanyakan hidup di air laut. Reproduksinya sama, yaitu seksual dan aseksual. Pigmen fotosintetiknya berupa klorofil A, sedangkan pigmen non-fotosintetik yaitu ada karoten, xanthofil, dan fukosantin. Seperti yang disebutkan bahwa Phaeophyta merupakan alga coklat, berarti pigmen yang paling dominan di sini adalah fukosantin. Lalu ini ada morfologi dari Phaeophyta sendiri. Ini merupakan holdfast yang menyerupai akar. Fungsinya sebagai tempat alat untuk melekatkan tubuh Phaeophyta ke dalam suatu substrat atau batuan. Lalu ini ada batang. Lalu ini ada gas bladder yang artinya kantung udara. Ini berfungsi agar Phaeophyta di dalam laut dapat tumbuh ke atas atau tumbuh secara vertikal. Lalu ini ada blade yang menyerupai daun. Nah, ini keseluruhan tubuh dari Phaeophyta itu sendiri. Lalu ini ada reproduksi dari Phaeophyta. Bisa dilihat dari gambarnya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, ganggang coklat berkembang biak secara aseksual dengan cara fragmentasi, sedangkan cara seksual dilakukan dengan cara pembentukan konseptakel jantan yang mengandung antheridium penghasil spermatozoid dan konseptakel betina yang mengandung oogonium penghasil ovum. Pembuahan sperma dan ovum menghasilkan zigot yang selanjutnya akan tumbuh menjadi individu baru.
Lalu ini ada langsung kepada contoh dari Phaeophyta itu sendiri. Yang pertama yaitu ada Laminaria yang memiliki batang dan daunnya berbentuk lembaran, mengandung yodium dan asam alginat. Lalu ini ada makrosistis yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa makrosistis dapat hidup dan bertumbuh hingga 50 meter besarnya. Jadi bayangkan bahwa makrosistis ini akan terdapat di lautan-lautan yang dalam. Ini makrosistis menghasilkan yodium dan asam alginat yang berfungsi pada bidang industri yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia. Lalu ada sargasum yang daunnya berbentuk lembaran. Nah, di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara seperti yang dapat kita lihat di sini. Biasanya kalau kalian ke pantai, nemu tanaman berupa menyerupai tanaman dan dia mengapung di atas air, biasanya itu sargasum. Biasanya terdapat di daerah pantai Karangtawulan, Pantai Sendangkerta, ataupun di Pantai Pangandaran. Biasanya ini banyak. Lalu ini ada fukus yang berbentuk daun berupa lembaran dan pada bagian tepi terdapat gelembung. Ini semua contoh Phaeophyta yang menurut Ibu hidupnya itu melekat pada substrat atau batu karang agar tidak terhempas ombak atau terombang-ambing. Nah, terlebih kepada makrosistis ini merupakan Phaeophyta yang paling besar ukurannya karena dia sendiri dapat hidup dan bertumbuh hingga 50 meter. Bayangkan saja di dalam laut ada tanaman sebesar itu. Jadi jangan bayangkan bahwa lautan itu kosong hanya air. Ternyata tidak. Ada makrosistis ini sebagai penghasil oksigen juga. Lalu yang selanjutnya ada Rhodophyta, berasal dari kata rhodos yang artinya merah, berarti bahwa ganggang berwarna merah karena mengandung pigmen dominan phycobilin yang terdiri ada atas phycoerythrin yang berwarna merah dan phycocyanin yang berwarna biru. Nah, ciri-ciri dari Rhodophyta sendiri yang pertama memiliki pigmen klorofil A dan B sebagai pigmen fotosintesis, karotenoid, phycocyanin, dan pigmen dominan phycoerythrin sebagai pigmen fotosintetis. Lalu, bentuk talus berupa helaian atau seperti pohon. Yang ketiga, dinding sel terdiri atas komponen yang berlapis-lapis. Dinding sel tersusun dari miofibril, sedangkan sel luar tersusun dari zat lendir. Perkembangbiakan secara seksual dengan peleburan sperma dan ovum yang akan menghasilkan zigot. Inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Lalu bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Contoh dari Rhodophyta sendiri yaitu ada Euchyma spinosum yang banyak dibudidayakan karena menghasilkan agar, banyak terdapat di perairan Indonesia. Biasanya ini ada di minuman-minuman yang sering kita beli, contohnya es rumput laut. Nah, para pedagangnya itu menggunakan Euchyma spinosum sebagai rumput lautnya. Lalu ada Carolina, merupakan anggota Rhodophyta atau ganggang merah yang tubuhnya dilapisi oleh kalsium karbonat. Kalau dilapisi oleh kalsium karbonat, berarti tubuhnya itu agak keras dan kaku seperti layaknya karang. Lalu ada Gelidium, Coulteri, dan Gracilaria sebagai bahan pembuatan agar-agar yang banyak terdapat di negara yang agak dingin, biasanya di negara subtropis. Lalu ada Chondrus crispus, juga dibudidayakan yang dikenal sebagai rumput laut yang biasa digunakan dalam pembuatan nori. Lalu, yang selanjutnya ada Chrysophyta atau alga emas, atau alga hijau kekuningan, karena memiliki pigmen xanthophyce, merupakan klorofil dan pigmen kuning xanthofil. Contohnya, Vaucheria, yang mempunyai ciri berbentuk seperti benang, bercabang, tidak bersekat, bersel banyak, dan benang inti banyak atau senosit. Reproduksi seksualnya dilakukan dengan membentuk zoospora secara seksual dengan peleburan sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Lalu yang selanjutnya ada Chrysophyta, merupakan alga kuning kecoklatan, mengandung klorofil dan karoten, pigmen atau pigmen keemasan. Contohnya yang bersel satu yaitu Ochromonas dan berkoloni, contohnya Sinura. Chrysophyta yang disebut di atom
berbentuk seperti kotak yang saling menutupi dan dapat hidup di tempat yang basah, baik di air tawar, air payau, maupun air laut. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membelah diri, contohnya ganggang di atom, navikula, Cyclotella, dan Pinularia. Nah, lalu yang selanjutnya ada Piropita atau alga api. Ciri-ciri dari Piropita ini sendiri, maaf ini salah, yaitu uniseluler, bersel satu, bersifat motil atau dapat bergerak aktif, serta memiliki flagela atau bulu cambuk. Sebagian besar berhabitat di air laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar. Memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel. Bersifat autotrop karena mampu melakukan fotosintesis dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Bersifat heterotrof yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lainnya. Ada juga yang bersifat sebagai parasit yang hidup dengan cara menempel pada tubuh berbagai hewan laut. Biasanya, Piropita ini yang menyebabkan blooming algae atau menyebabkan lautan menjadi berwarna merah ketika pertumbuhan dari Piropita ini tidak terkendali. Reproduksi Piropita sendiri melakukan reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan membelah diri. Tetapi beberapa jenis dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat yang bersifat seksual. Kista tersebut kemudian akan berkecambah dan menghasilkan individu baru pada kondisi atau lingkungan yang cocok. Selama kista belum menemukan lingkungan yang cocok di perairan, dia akan tetap menjadi kista dan berkelana di dalam lautan. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu peranan protista mirip tumbuhan. Peran positifnya, yang pertama, ganggang hijau merupakan sumber fitoplankton yang dapat digunakan sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Dapat dikatakan bahwa ekosistem perairan, ganggang hijaulah yang merupakan produsen bagi hewan-hewan air lainnya. Ganggang coklat, contohnya Macrocystis pyrifera, mengandung yodium yang mengandung zat Na, fosfor, natrium, dan kalsium yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Lalu, ganggang coklat yang mengandung asam alginat dapat dimanfaatkan sebagai pengental produk makanan pada industri dan alat-alat kecantikan, contohnya pada laminaria, Macrocystis, Ascophyllum, dan Fucus. Lalu, ada pula ganggang merah yang dapat dimanfaatkan untuk makanan seperti suplemen kesehatan juga, contohnya Porphyra. Sebagai makanan, contohnya Rhodymenia palmata, yaitu pembuatan agar-agar, contohnya gelidium, dan penghasil karagenan. Karagenan itu merupakan pengental es krim agar es krimnya lembut. Lalu ada pula dinding sel di atom yang mengandung zat kersik, sehingga ganggang keemasan sering disebut juga dengan ganggang kersik. Nah, zat kersik ini digunakan di dalam bidang industri seperti bahan penggosok, penyaring, industri kaca, dan bahan isolasi. Lalu ada pula peran negatif alga. Beberapa dari alga itu menghasilkan racun. Nah, racun ini dihasilkan secara ekstraseluler atau dilepaskan ketika ganggang terdekomposisi pada saat terjadi blooming ganggang, yaitu populasi ganggang yang sangat padat sehingga menutupi permukaan perairan. Contohnya pada Gymnodium dan Goniolax menghasilkan neurotoxin yang dapat mematikan binatang akuatik. Yang selanjutnya ada ganggang Prototheca wickerhami, merupakan patogen yang dapat menyerang manusia, yaitu dapat menyebabkan peradangan persendian. Beberapa ganggang yang terbawa udara menyebabkan alergi juga. Lalu ada Protogoniolax catenella, hidup sebagai parasit pada tubuh hewan laut. Nah, beberapa jenisnya, misalnya Cephaleuros, menyerang daun teh, kopi, lada, cengkeh, jeruk, dan lain-lainnya. Tetapi ganggang ini menyerah di daerah tropis dan biasanya menimbulkan banyak kerusakan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video yang telah Ibu buat. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran yang baik dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik oleh kalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.